Ya selama nge-DM-nya nggak songong gitu ya. Kalau misalnya nge-DM-nya, lu emang udah sekaya apa sok-sok ngajarin, sama-sama punya 5 jam. Yang satu hasilnya mabok pulang tidur, besoknya bangun siang. Jangan sampai goalnya adalah mau 10 miliar, tapi circle pertemanannya yang mabok besoknya bangun siang. Nggak nyambung. Jangka sembungnya naik ojek, nggak nyambung Jack, kan gitu jadinya. Oke guys, jadi tadi siang saya meeting di kantor, ketemu dengan tim saya, dan ada satu hal yang menarik. Jadi kita meeting tiap bulan, itu diskusi gitu kan. Diskusi ngebahas dua hal sebetulnya. Jadi yang pertama itu adalah ngebahas apa yang udah dilakukan selama 1 bulan ini. Dan yang kedua adalah ngebahas apa yang akan dilakukan 1 bulan ke depan. Jadi kita selalu melakukan meeting tiap bulan. Itu kita ngebahas, kita nge-follow up hasil dari meeting bulan lalu yang udah kita lakukan bulan ini, bagaimana hasilnya, dan dari sana kita merencanakan apa yang akan dilakukan bulan depan, dan ini selalu rutin kita lakukan. Yang menarik adalah tadi saya dengan tim saya selesai meeting, ada tim saya satu yang approach saya, dan dia bilang dia pengen sharing, dan sharingannya ini menarik banget, saya mau share di video kali ini. Jadi dia tanya gini, Pak Gede, saya pengen jadi orang yang sukses ke depannya, dicerita sama saya. Dia pengen jadi orang yang sukses, tapi teman-temannya tidak senang kalau dia nggak ikut nongkrong tiap weekend karena dia mau ngejalanin bisnis sampingan. Si karyawan saya ini punya bisnis sampingan yang dia kerjain tiap weekend, dan karena bisnis sampingannya ini kadang-kadang suka mengganggu waktu nongkrongnya. Teman-temannya nggak seneng. Bukan nggak seneng sama bisnisnya sebenarnya, tapi nggak seneng karena lu nggak ada waktu buat kita kayak gitu sih. Teman-teman ya bukan anti si karyawan saya ini punya bisnis sampingan, tapi mereka pengen tiap nongkrong jangan ini dong, nongkrong kan cuma seminggu sekali, masa nggak ada waktu buat kita. Nah ini menarik banget. Karyawan saya nanya, Pak Gede, apakah saya harus ninggalin mereka atau saya tetap jaga pertemanan ini? Nah pertanyaannya kayak gitu, dan mungkin kenapa saya share di sini? Karena mungkin banyak di antara kamu yang sekarang dalam kondisi yang sama, yang sekarang galau. Karena mungkin udah ada dalam satu titik di mana gue pengen maju, gue pengen grow, gue pengen berprogres, tapi ada sesuatu yang harus dikorbankan, dan yang dikorbankan adalah circle kalian saat ini. Kalau misalnya kamu sekarang ada dalam kondisi dan kamu sadar kamu ada di sana, itu bagus. Kenapa? Kamu sadar dengan kondisimu. Tapi percaya nggak? Saya yakin deh, 90% orang nggak sadar bahwa mereka ada di circle yang salah, dan mereka nggak sadar. Mereka nggak sadar kok circle mereka sekarang tidak akan membawa mereka lebih baik lagi, karena udah nyaman di sana. Zona nyaman tuh zona yang mematikan sebetulnya. Hati-hati. Kalau kamu udah nyaman dengan pertemananmu saat ini dan kamu nggak siap untuk mengubah circle pertemananmu, ya kamu nggak akan grow, kamu akan ada di sana aja. Saya sangat paham, karena saya termasuk orang yang jujur circle saya nggak besar. Tapi kalau misalnya cuma sekedar teman, teman saya banyak. Dari teman dari organisasi aja itu mungkin udah ada ribuan orang. Tapi circle saya sangat-sangat slim. Slim itu maksudnya circle saya tuh ya cuma ini aja, jari tangan aja. Nggak banyak orang yang jadi circle saya. Nggak banyak, dan saya juga sangat menjaga circle saya. Jujur ngomong, saya sangat menjaga circle saya. Misalnya kamu pengen nge-DM saya di Instagram @gdebp, mau DM saya pasti baca, saya pasti balas. Ya selama nge-DM-nya nggak songong gitu ya. Kalau misalnya nge-DM-nya, lu emang udah sekaya apa, sok-sok ngajarin bebas finansial, ya saya baca, paling saya screenshot, saya jadiin story gitu kan. Tapi kalau misalnya pengen sharing, pengen ngobrol, saya pasti tanggepin kok, saya pasti jawab. Dapat atensi saya jawab pertanyaannya. Banyak nggak yang nanya saya di Instagram? Banyak banget. Nanya bisnis, nanya ide bisnis, nanya kapan ada event lagi, kapan bikin seminar lagi, nanya tentang buku 69 marketing, semuanya saya jawab. Dan buat saya itu adalah satu yang namanya give back saya buat orang-orang di luar sana yang mungkin nggak se-privilege saya, nggak seberuntung saya bisa ketemu dengan mentor-mentor orang hebat. Saya bisa berteman dengan orang-orang yang mengubah hidup saya bumi dan langit. Saya bisa punya circle yang sangat berkualitas, sehingga saya give back dengan cara itu. Nah,
Permasalahannya adalah banyak orang di luar sana yang nggak ngerti bahwa circle mereka lah yang sebenarnya membuat mereka nggak bisa maju. Sesimpel itu. Banyak orang nggak ngerti sih, pertemanan mereka itu adalah yang membuat mereka stuck. Kita prinsipnya boleh berteman dengan siapa saja. Karena gini, pertemanan tuh nggak ada batas kuotanya. Nggak ada batas kuotanya. Kita temenan dengan 6 miliar orang ya boleh-boleh aja. Kita nge-save nomor handphone 6 miliar orang ya boleh-boleh aja, nggak masalah. Selama memori handphone cukup ya nggak apa-apa. Tapi circle itu kan artinya orang-orang yang kita temui, orang-orang yang kita ajak hangout, orang-orang yang kita ngobrol, yang kita nongkrong. Itu kan ada keterbatasan. Apa yang membatasi waktu kita? Nah, sehari 24 jam. Bisa nggak sih nongkrong sehari 80 jam? Ya nggak bisa dong, kan maksimal cuma 24 jam. Dipotong waktu tidur, dipotong waktu me time dan segala macamnya. Mungkin anggaplah ada waktu nongkrong, anggaplah 5 jam gitu. 5 jam. Nah, pertanyaannya, kamu mau nongkrong sama siapa 5 jam ini gitu kan? Kamu mau nongkrong sama siapa 5 jam ini? Kamu mau 5 jam kamu spending sama orang yang wawawewe ngobrol-ngobrol ngalor ngidul? Atau kamu mau nongkrong sama orang yang ketika kita nongkrong, kita bisa bicara apa nih peluang ke depannya? Apa nih bisnis kita ke depannya? Gimana caranya supaya cuan kita bulan ini 1 miliar biar jadi 5 miliar ke depannya, biar jadi 10 miliar. Apa nih project-project ke depannya? Sama-sama punya 5 jam. Yang satu hasilnya mabok pulang tidur, besoknya bangun siang. Yang kedua, kamu punya ide buat mencapai 10 miliar gimana caranya. Dari 1 miliar ke 10 miliar gimana caranya. Kamu pilih yang mana ya terserah. Dua-duanya bener, dua-duanya pilihan Anda. Nggak ada yang salah, tergantung goalnya maunya apa. Jangan sampai goalnya adalah mau 10 miliar, tapi circle pertemanannya yang mabok besoknya bangun siang. Nggak nyambung. Jaka sembungnya naik ojek, nggak nyambung Jack, kan gitu jadinya. Nah, kalau kamu mau belajar bagaimana caranya meningkatkan penjualan dan omset bisnismu, kamu bisa belajar dari buku 69 Strategi Marketing dan Branding, di mana di buku ini kamu akan belajar 69 jurus jualan yang akan bisa meningkatkan omset dan penjualanmu karena dilengkapi dengan case study yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan raksasa baik di Indonesia maupun di internasional. Dan juga di buku ini ada contoh-contoh bagaimana caranya kamu juga bisa aplikasikan jurus-jurus yang ada di bisnismu sendiri. Oke, so beli buku ini sekarang juga dan praktekin ilmunya. Berarti apakah artinya kita nggak boleh nongkrong, have fun, party? Ya boleh, semua ada waktunya. Makanya ada yang namanya prioritas. Yang kamu prioritasin yang mana? Gitu aja. Kalau yang kamu prioritasin adalah yang nongkrong party, ya silakan ya, hasilnya kamu jadi party, jadi ahli party. Karena gini, kalau kamu gaul sama tukang es krim, circlemu tukang es krim, mau nggak mau, suka nggak suka, kamu akan paham tentang es krim. Karena dia ngomong es krim, kamu jadi akan ngerti, oh es krim tuh begini loh. Kalau circlemu adalah tukang ikan, ya kamu akan ngerti ikan. Oh ikan ini begini, oh ikan itu begitu, oh ikan ini begini, ikan ini tinggal di sini, ikan ini hidupnya segini, ini bertelur, segala macam. Kamu akan ngerti. Tapi ketika circlemu adalah pengusaha, kamu akan ngerti bisnis. Ini ngomongin bisnis, ini ngomongin bisnis, investasi segala macam. Kamu akan ngerti. Ketika kamu ngerti dan kamu actionkan pengetahuan itu, ilmu itu akan menjadi pembeda. Orang yang tiap hari party dengan orang yang tiap hari diskusi bisnis, ketika disuruh mengeksekut sebuah ide bisnis, ya kamu tahu sendiri lah mana yang akan berhasil, gitu aja. Itu kan anak SD juga ngerti gitu lah. Ya, tapi kita waktu udah besar, permasalahannya adalah kadang-kadang, wah masa gue ninggalin temen gue sih karena gue mau jadi versi yang terbaik. Baik lagi, hidup Anda, keputusan Anda. Kalau untuk karyawan saya bilang, hidup kamu yang tahu kamu maunya apa, dan kamu yang tahu kamu harus ngapain. Apakah ada saatnya kita meng-cut circle pertemanan? Buat saya ada. Saya tidak lost contact dengan teman-teman saya, tapi circle pertemanan saya dari waktu ke waktu berubah. Bukan artinya kemudian saya lupa sama teman-teman yang lama, enggak. Kalau ada reuni kumpul-kumpul saya datang, datang. Tapi ya nggak tiap minggu juga gitu loh. Untuk pergaulan saya yang
rutin setiap minggu, hampir setiap hari ketemu, ya saya punya circle sendiri yang memang isinya orang-orang yang jauh lebih hebat daripada saya, dan saya hangout dengan mereka. Saya banyak gaul dengan orang-orang yang jauh lebih kaya, jauh lebih sukses daripada saya. Kenapa? Ya saya mau kayak mereka. Kenapa kok orang-orang yang sukses mau gaul sama saya yang jauh di bawah mereka suksesnya? Jauh di bawah mereka, jauh lebih miskin daripada mereka. Mereka jauh lebih kaya daripada saya. Kenapa? Saya punya value. Saya punya value, saya punya skill, saya punya knowledge, pengetahuan yang bisa bikin mereka jadi jauh lebih kaya. Jadi itu namanya simbiosis mutualisme. Kalau kamu pengen orang yang lebih kaya, mau buka pintu pergaulan sama kamu harus punya value, kamu harus punya skill. Gak bisa kalau cuman, karena banyak juga loh di Instagram yang nge-DM saya, Pak Gede mau minta dong waktunya, mau ketemu, ya saya nggak kasih. Nggak bisa. Ya nggak kayak gitu cara kerjanya, kecuali kalau misalnya saya ada seminar, saya ada workshop, ya saya undang. Ya kalau mau ketemu, datang aja ke sini. Kalau workshopnya gratis, ya datang, gratis nggak apa-apa. Jadi kalau berbayar ya harus bayar, datang kayak gitu. Gimana lagi? Saya juga waktu saya mau ketemu dengan mentor-mentor saya, beberapa ya saya kenal, saya bisa ketemenan ya karena saya datang ke seminarnya, ya saya bayar. Itu namanya beli pertemanan dong, ya saya beli, nggak apa-apa. Untuk buka jalan, kadang-kadang kita harus bayar aja. Tapi kan untuk menjaga pertemanan itu kan ya cocok-cocokan. Nah itu dia. Kebetulan saya cocok sama mentor-mentor saya, ya kita tetap berteman. Tapi kalau misalnya akhirnya nggak cocok, ya udah nggak apa-apa juga. Ya, jadi kalau kita mau maju, lingkungan sangat menentukan. Sangat menentukan. Kamu mau lingkungan seperti apa? Kamu yang pilih. Kalau lingkunganmu yang sekarang itu bisa membawamu ke titik saat ini, lingkungan tersebut tidak akan bisa membawamu ke titik yang lebih tinggi. Kamu harus pindah lingkungan, harus ganti circle. Ganti pertemanan, yes, itu terjadi sama saya, terjadi sama orang-orang di sekitar saya yang terus meningkat pergaulannya. Pilihannya gini, antara teman-temanmu juga grow bareng kamu, sehingga kalian bareng-bareng terus. Tapi kalau mereka stuck di sini, kamu pengen naik, ya kamu harus mencari pertemanan yang ada di sini, gitu aja. Dan di setiap lapisan ini selalu ada orang-orang yang berbeda-beda kok. Nah, tinggal gini aja, circle-mu mau nggak grow bareng kamu? Kalau nggak, ya kamu tinggal. Ngapain? Mending kalau kamu udah di atas, kamu bantu teman-temanmu, itu jauh lebih dahsyat daripada sama-sama di bawah meminta bantuan satu sama lain. Wah, itu repot banget. Mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan share video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.